jemaat Tuhan, mari kita bangkitkan iman kita, karena bersama Tuhan kita dapat melakukan segala hal. Amin. Come on church, sing it. Oh, come on, we sing. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Mari bersama dengan iman katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Are you ready, John? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sebab bila Engkau beserta kami Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghentikan kami untuk memuji-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Thank you Jesus. Mari bersama kita tinggikan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Come on, church. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Oh, 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 oh,
hebat Tuhan kita. Kau hebat Tuhan. Kau perkasa, Kau mulia. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Amin. Memenuhi, tempat ini. Oh mulianya hadiratmu. Mari bersama katakan diberkati Kau Tuhan. Oh diberkati Kau Tuhan. Dengan pujian kami Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Kau
Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Untuk memasuki tahun 2021 ini Tuhan, persiapkan setiap kami dan kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya supaya tuntunan-Mu, penyertaan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa kabarnya semuanya? Sudah beberapa hari ini kita sudah memasuki tahun 2021 dan saya tahu memang kita tahu semua bahwa tahun 2020 tahun yang tidak mudah, tahun yang begitu berat, tapi saya mau berkata bahwa jangan sampai kita kehilangan harapan di tahun 2021 ini. Karena walaupun kita belum tahu jelas seperti apa ke depannya, tapi yang kita tahu pasti siapa yang memegang masa depan kita. Siapa yang memegang masa depan hidup kita, kita tahu pasti. Dan Tuhan Yesus yang memegang masa depan kita berkata di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Dia yang memegang masa depan kita berkata, aku akan memberikan kepadamu, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Oleh sebab itu, biarlah pengharapan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, saya hari ini tidak sedang menyampaikan teori. Kenapa? Karena di masa-masa ini saya juga bukan hanya sekedar ingin menyemangati Anda atau memotivasi Anda, tapi saya sendiri secara pribadi bersama keluarga besar juga melewati masa-masa yang tidak mudah. Bahkan itu lowest moment dalam hidup kami. Tapi kalau hari ini saya bisa berada di tempat ini, bisa menyampaikan firman Tuhan, saya mau katakan itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan. Karena Dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, apapun keadaan kita, apapun musim hidup kita. Amin. Nah Bapak bisa dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita masuki tahun ini, visi tahun 2021 ini. Di gereja ini berkata, the year of God's guidance. Atau tahun di mana Tuhan akan memimpin kita, menuntun kita. Dan kita berkomitmen untuk membuka hati kita untuk dipimpinnya menjalani tahun 2021 ini. Mari kita masuki dengan penuh pengharapan. Dan Bapak bisa dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuntunan dalam Tantangan. Tuntunan dalam tantangan. Saya berdoa supaya ini akan menjadi berkat dan bekal bagi kita semua di tahun 2021. Amin. Nah, apakah Bapak Ibu dikasih Tuhan pernah mendengar pepatah malu bertanya, sesat di jalan? Pernah ya? Nah saya ingat waktu pertama kali saya pergi ke luar negeri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu itu tepatnya ke Singapura. Seumur hidup baru sekali itu ke luar negeri. Jadi waktu itu saya bersama dengan Pastor Yusuf. Kita diutus oleh Sinode untuk mengikuti Asia Conference di sana. Itu pertama kalinya kami ke luar negeri dan kami sangat excited. Nah satu kali kami diberikan kesempatan untuk free time, waktu kosong. Dan ketika free time itu kami ngapain ya? Wah ini udah mumpung waktu kosong ini kita harus manfaatkan ini. Dan akhirnya kita berpikir kenapa enggak kita mengunjungi ikonnya Singapura atau kebanggaannya Singapura apa sih? Yaitu patung Merlion ya, patung singa Merlion. Itu Merlion Park namanya. Jadi oke kita ke sana ya. Kita sama-sama, saya dengan Pastor Yusuf, kita pergi ke sana. Tetapi ya, karena itu baru pertama kalinya ke luar negeri, jadi kita masih kebingungan mencari jalan. Apalagi waktu itu kan kita naik kereta api bawah tanah, MRT namanya. Dan di sana akhirnya kita coba naik ini, ke arah sini, tapi nggak nyampe-nyampe. Makin lama malah makin menjauh gitu. Dan kita ini kan orang Jawa Tengah Bapak Ibu, jadi kita agak sungkan gitu. Kalau mau tanya atau mau apa itu, aduh, dan dikira kayak orang hilang gitu kan, padahal hilang beneran gitu. Dan akhirnya aduh gimana ya, kita bingung. Saya coba lihat-lihat petanya lagi, mencoba mempelajari. Tapi sampai satu titik tiba-tiba Pastor Yusuf itu berjalan menjauhi saya gitu ya, dan mendekati polisi pariwisata. Saya kaget. Lalu saya juga berjalan mendekati Pastor Yusuf juga. Dan waktu itu Pastor Yusuf langsung bertanya kepada polisi itu. Dan padahal saya tahu sekali waktu itu. Sekarang udah mau jadi dokter ya. Tapi waktu itu bahasa Inggrisnya sangat terbatas. Dan dia berkata, Sir. Polisinya kaget.
I want to go to Merlion. You know Leon, wush, wush, wush. Ya seperti itu. Waktu saya dengar itu saya malu. Dalam hati, waduh, diketawain orang. Dan polisinya juga ketawa. Dia bilang, what? Leon, wush, wush, wush. Ya, gitu. Tapi tiba-tiba selain tertawa, polisinya dia langsung berkata, oh, I know what you mean. I know, aku tahu apa yang kamu maksud. You will go to Merlion Park, okay? Kamu akan pergi ke Merlion. Ya. Dan akhirnya dia memberikan direction tuntunannya. Kamu harus lewat sini, kamu harus naik MRT ke sini. Dan akhirnya puji Tuhan kita dapat direction yang benar. Dan akhirnya kita bisa pergi ke sana. Dan bisa menikmati Merlion untuk pertama kalinya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya belajar dari Pastor Yusuf. Kenapa? Ternyata di dalam segala keterbatasan dia orang yang rendah hati. Oh, ini saya yang malah sungkan, gengsi, sombong malah. Saya harus bertobat gitu ya. Dia orang yang rendah hati. Kenapa? Karena hanya orang yang rendah hati itu mengakui ketidaktahuannya dan keterbatasannya yang akan mendapat tuntunan ke arah yang benar. Dia mengakui aku nggak ngerti. Dan aku tahu aku terbatas dan aku harus pergi ke sana. Makanya dia dengan penuh kerendahan hati dia bertanya, meminta tuntunan. Dan ketika meminta tuntunan kepada orang yang tepat, itu polisi pariwisata, ya pasti diberikan arahan yang tepat. Anda mengerti maksud saya? Jadi hari ini saya mau katakan, sementara sebaliknya orang yang sombong, mereka merasa bisa menjalani hidup tanpa tuntunan Tuhan. Dan saya mau katakan justru tanpa tuntunan yang benar, pasti kita akan semakin lost. Kita akan semakin menjauh dari rencana Tuhan yang sebenarnya. Oleh sebab itu kuncinya supaya kita bisa mendapatkan direction, tuntunan dari Tuhan di tahun ini adalah be humble, rendah hati. Amin. Anda mengerti maksud saya? Karena tahukah kita bahwa walaupun kita punya pengalaman, walaupun kita punya experience, walaupun kita punya, aku punya rencana. Saya mau katakan seperti ini. Tahukah kita bahwa jalan yang tercepat bukan berarti yang terbaik untuk kita. Jadi, saya punya planning nih, ini cepet ini. Jalan yang tercepat bukan berarti yang terbaik buat kita. Saya pernah berangkat olahraga HES waktu itu bersama dengan istri saya. Kita ke lokasinya kan biasa lokasinya itu di daerah-daerah yang pegunungan seperti itu gitu ya. Jadi saya mencari di Google gitu, di Google Map itu jalan tercepat untuk bisa ke lokasi itu. Dan benar diarahkan ke jalan yang tercepat. Tapi ternyata makin lama jalannya makin sempit. Dan makin bukan jadi untuk bisa dilewati oleh 2 mobil, nggak bisa gitu ya. Makin lama makin kecil dan kiri kanan itu jurang. Tapi terus dipimpin. Maju terus. Wah, kita semakin deg-degan, semakin sempit, semakin naik. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk stop. Wah, ini bisa bahaya kalau kita lanjut. Yuk kita mundur aja. Kita mundur dan kita melewati jalan yang biasa. Walaupun nggak cepat, tapi itu aman buat kita. Anda mengerti maksud saya? Ternyata jalan yang tercepat bukan berarti yang terbaik buat kita. Jadi bisa saya simpulkan bahwa bahkan jalan termudah pun itu bukan berarti selalu baik buat kita. Jadi tadi yang pertama jalan tercepat bukan berarti yang terbaik untuk kita. Jalan termudah pun bukan berarti selalu baik buat kita. Tetapi berjalan dalam tuntunan Tuhan itu selalu tepat dan terbaik untuk hidup kita. Oleh sebab itu lebih dari segala experience kita, lebih dari segala rencana kita, yang terpenting di tahun 2021 ini adalah kita mau berjalan tepat dalam tuntunan Tuhan. Karena selalu itu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 3 ayat ke-5 sampai yang ke-6 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Ini powerful sekali. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya berdoa di tahun 2021 ini, saya berdoa. Ini kita pegang ini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Gak bersandar dengan pengertian kita sendiri, rencana kita sendiri. Tetapi akuilah Dia di dalam segala lakumu dan Ia akan meluruskan jalanmu.
Demikian juga dengan saat kita sedang menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami, saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami, tapi mungkin Anda sedang bergumul, Anda sedang menghadapi tantangan atau kesedihan atau apapun yang sedang Anda alami. Saya mau katakan, don't let the noise of the world keep you from hearing the voice of the Lord. Jangan biarkan kegaduhan di luar atau mungkin di dalam hati kita, itu yang sempat saya alami, menghalangi kita untuk mendengar suara dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ini sangat penting. Karena yang terpenting bukan segala kegaduhan di luar, tetapi yang terpenting adalah the voice of the Lord, the God's guidance, suara dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan ke dalam hidup kita. Satu kali saya pernah ikut satu tour bersama dengan istri saya ke tour keluar, dan pada akhirnya waktu itu kita diberikan waktu juga untuk free time. Dan di waktu free time itu kami terpisah dari rombongan. Dan saat terpisah dari rombongan, waktu kita menikmati jalan, tapi lama-lama kayaknya ada waktunya mau kumpul deh. Tapi saya mulai terpisah dengan rombongan. Oleh sebab itu saya coba telepon tour guide saya. Dan ketika saya telepon tour guide saya dengar suaranya, tapi karena tempat itu ramai sekali, itu di tengah-tengah public space gitu ya, public area. Jadi ramai sekali, ada musiknya, ada performnya, ada suara orang ketawa-ketawa. Jadi ketika dengar halo apa? Ya, kemana? Kegaduhan di kiri kanan itu menyebabkan saya nggak bisa clear mendengar tuntunan. Dan pada akhirnya apa yang saya ambil keputusan? Oh, saya nggak bisa gini terus. Saya tutup teleponnya. Lalu saya menjauh dari kegaduhan, menjauh dari kerumunan. Dan saya mulai mencari tempat yang lebih tenang. Dan di tempat yang lebih tenang itu saya mulai telepon kembali tour guide saya. Halo Pak, maaf tadi ramai sekali saya nggak dengar. Oh nggak apa-apa Pak Anton. Belum kumpul kok. Nanti masih jam 7. Nggak masalah. Pokoknya titik temunya nanti di tempat awal waktu kita berangkat. Itu cuma beberapa kilometer dari tempat Pak Anton. Jadi jangan khawatir. Nggak akan ditinggal. Oh terima kasih Pak. Saya lega, saya tenang. Anda mengerti maksud saya? Jadi intinya, terkadang kebisingan atau noise yang begitu ramai di sekeliling kita, itulah yang membuat kita lost. Itulah yang membuat kita terhilang dan tidak bisa mendengar arahan dan tuntunannya dengan clear, dengan jelas. Sehingga pada akhirnya kalau kita nggak dengar arahan dan tuntunannya, pasti dalam hidup ini kita akan panik, kita akan cemas, kita akan khawatir, kita akan kebingungan dan nggak ngerti harus mau kemana. Tetapi ini yang luar biasa kita belajar hari ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ini luar biasa bahwa ternyata kita butuh mencari ketenangan, mencari tempat di mana kita bisa mendengar the voice of the Lord. Kita mendengar tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dan mari hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang luar biasa namanya Daud. Bagaimana dengan tuntunan dan arahan Tuhanlah itu yang membuat Daud bisa berkemenangan dalam hidupnya. Karena ini tahun di mana kita berdoa supaya tuntunan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan pasti dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita mau belajar dari Daud. Bagaimana dia mendengar tuntunan di tengah yang namanya tantangan. Ini luar biasa. Mendengar tuntunan di tengah yang namanya tantangan. Nah mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. 2 Samuel 5 ayat ke-17 sampai dengan yang ke-20. Nah saya akan ceritakan dulu latar belakangnya sebelum kita membacanya. Jadi di masa itu ketika orang Filistin mendengar Daud telah menjadi raja, telah diurapi menjadi raja, maka mereka memutuskan untuk mengejar dan menangkap Daud. Itu latar belakangnya. Nah, kita lihat ayat ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat ke-18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat ke-19. Ini menarik sekali. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab, Daud,
majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ini menarik. Ketika Daud mendengar orang Filistin itu akan menyerangnya, bahkan sudah mulai berkumpul gitu ya, mulai menyerang, tapi Daud tidak reaktif. Ini menarik, Daud tidak reaktif. Daud nggak langsung panik dan bingung, langsung gimana ini, kita harus seperti apa nih, gimana nih, langsung merencanakan sesuatu yang memang dengan kekuatannya sendiri. Enggak. Yang dilakukan Daud adalah dia pergi ke kubu pertahanan, tempat persembunyian Daud. Bisa saja itu di dalam komentari dikatakan itu Gua Adulam atau Yerusalem, kubu pertahanan Sion. Tapi tempat itu adalah tempat yang safe place, tempat yang aman. Kenapa? Tempat yang tenang, di mana Daud bisa bertanya kepada Tuhan, di mana Daud bisa menenangkan hatinya dan meminta God's guidance, bisa meminta God's direction dalam kehidupannya. Dia bertanya kepada Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan di tengah tantangan yang sedang dia hadapi. Bukankah seringkali ketika kita menghadapi itu, kita pasti akan segera reaktif gitu ya, cepat-cepat mengambil keputusan yang mungkin tidak kita pikirkan dengan matang. Tetapi kita belajar dari Daud, dia mengambil waktu tenang. Walaupun musuh mengejarnya, walaupun musuh mengepungnya, dia tetap mengambil waktu untuk mendengar God's direction, pimpinan Tuhan dalam kehidupannya. Di tengah tantangan, dia tetap berfokus kepada Tuhan. Dan kita belajar ini, berfokuslah pada tuntunan Tuhan, God's voice, God's guidance, God's direction. Dan jangan noise, kegaduhan di luar atau di dalam hati. Karena ketika ada ketenangan, di situ ada tuntunan. Dan ketika ada tuntunan, di situ ada kemenangan. Amin, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika pada akhirnya Daud mendengar tuntunan Tuhan? Bolehkah aku maju? Dan Tuhan berkata, majulah. Pasti engkau akan mendapatkan kemenangan. Aku besertamu. Kita lihat ayat ke-20. Ini yang terjadi. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal Perasim itu artinya Tuhan yang menerobos. Tuhan yang memberikan breakthrough dalam kehidupan Daud. Ini menarik sekali. Jadi ketika Daud bertanya, Daud meminta God's direction, tuntunan Tuhan, dia mendapatkan terobosan dalam kehidupannya. Luar biasa. Tapi apakah setelah itu selesai semuanya? Ternyata enggak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini menarik. Karena ternyata setelah peristiwa itu, kekalahan Filistinnya enggak kapok-kapok. Dan justru akan menyerang kembali. Kita lihat di ayat ke-22. Ayat ke-22 dikatakan seperti ini. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, udah kalah diterobos habis-habisan. Tapi mereka tetap maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda semuanya. Ketika Anda menghadapi tantangan atau pergumulan yang sudah pernah Anda alami sebelumnya, apa respon Anda? Saya nggak tahu. Apakah tetap panik? Berarti kita nggak belajar dari masa lalu, ataukah kita menggampangkan? Itu juga nggak boleh. Kita ya biasalah, kemarin juga menang kok. Apa yang jadi respon kita? Dan yang luar biasa dari Daud, kita belajar dari Daud. Ini menarik. Ternyata Daud tidak ceroboh. Walaupun musuhnya sama, tantangannya sama. Mungkin dia sudah punya pengalaman, tapi Daud tidak ceroboh. Daud tidak menggampangkan. Daud tidak emosional atau merasa sudah punya pengalaman dan tidak butuh tuntunan Tuhan lagi. Ya biasa, aku udah sering ngadepi kayak ginilah, gak usah lah doa-doaan lah, gak usah. Tapi yang luar biasa, kita lihat ayat ke-23. Ini menarik. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Lawannya sama, pergumulannya sama. Seharusnya, udahlah, pakai cara yang lama aja, biasanya gini kok, menang kok. Enggak. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Ini menarik. Yang pertama tadi Tuhan berkata, majulah. Tetapi di ayat ini dikatakan, janganlah maju.
Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di pucuk pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Untung Daud tanya. Untung Daud tidak hanya mengandalkan pengalamannya saja. Ini satu hal yang kita harus belajar dan kita harus sadari, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa pengalaman itu baik. Pengalaman itu bagus. Tetapi jangan hanya mengandalkan pengalaman. Dengarkan tuntunannya. Amin. Dengarkan tuntunannya walaupun kita mungkin sudah punya pengalaman. Tapi jangan andalkan pengalaman. Dengarkanlah tuntunannya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak orang yang kecewa dalam hidupnya karena hanya mengandalkan pengalaman. Ada menangkapnya? Banyak orang yang kecewa dalam hidupnya karena hanya mengandalkan pengalaman. Padahal yang Tuhan mau itu bukan formulanya, bukan patternnya, tetapi yang Tuhan mau adalah relationship with Him. Setiap hari, day by day, dengarkan tuntunannya. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan ya dulu seperti ini, harusnya seperti ini yang terjadi kalau aku lakukan hari ini. Bukan seperti itu. Kita pasti akan kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kan pastor ada lagu, kalau yang lain ditolong, saya juga. Iya betul, Tuhan pasti menolong. Tapi cara dia menolong tidaklah sama. Jadi jangan sampai set ekspektasi kita sekedar, oh kalau dulu seperti ini, pasti sekarang seperti ini. Bukan. Tuhan pasti tolong, Tuhan yang baik. Tetapi ikuti caranya, ikuti tuntunannya. Karena itu hubungan yang personal. Dan setiap orang mungkin Tuhan menolongnya dengan cara yang berbeda. Amin. Dia Tuhan yang tidak terselami. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Dan saya mau katakan seperti ini. Ingat ini, Tuhan bisa menyatakan kebaikannya lewat pertolongan dan lewat didikan. Jadi jika kita belum ada pertolongan, pasti di situ ada didikan. Amin. Jadi nggak bisa harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, enggak. Karena saya mau katakan Tuhan bisa menyatakan kebaikannya bisa lewat pertolongan, tapi juga bisa lewat proses, lewat didikan, dan itu akan mendewasakan setiap kita. Tapi saya mau katakan all is good, all is well, semuanya baik. Dan saya juga mau katakan seperti ini. Kadang yang terjadi di dalam hidup kita bukanlah yang kita mau, tapi sebenarnya itulah yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Kadang-kadang kita berdoa hanya kepada sesuatu yang kita mau, tetapi Tuhan berfokus kepada apa yang kita butuhkan supaya hidup kita itu bertumbuh. Makanya bisa aja jawabannya berbeda. Tuhan bisa bilang yes, Tuhan bisa bilang no, Tuhan bisa bilang wait, tunggu. Tuhan juga bisa berkata nanti dulu. Semuanya terserah Tuhan. Karena pada akhirnya yang fokus kita bukan apa yang kita mau, tapi fokus Tuhan juga apa yang kita butuhkan untuk hidup kita bertumbuh. It's not what I want, but God know what we need dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu apapun yang sedang kita hadapi, tantangan yang sedang kita alami, saya mau katakan berfokuslah pada pertumbuhan, bukan sekedar pada pergumulan. Fokus pada kalau aku alami ini dan aku jawabannya mungkin tidak seperti yang aku inginkan. Yang aku tahu itu yang aku butuhkan supaya aku bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Anda diberkati? Ya. Nah, ini luar biasa. Kita belajar dari Daud. Yang pertama dia minta tuntunan Tuhan dan Tuhan berkata majulah dan dia taat. Tapi yang kedua, untung Daud kembali minta tuntunan Tuhan. Karena ternyata jawabannya bukan pengalamannya yang kemarin Tuhan bilang maju atau dulu Tuhan bilang maju. Tapi jawabannya adalah jangan maju. Untung. Dan pada akhirnya itulah yang membuat Daud mengalami kemenangan. Jadi di sini kita belajar bertanya kepada Tuhan itu membuat kita mendapatkan tuntunan dan pimpinan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Dan ini yang luar biasa. Kita lihat hasil dari Daud selalu minta tuntunan Tuhan. Walaupun mungkin dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian. Seperti yang Tuhan
Katakan ya, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Jadi di sini kita belajar, Bapak bisa dikasih Tuhan, di dalam segala tantangan, di apapun itu besar atau kecil, atau kita sudah punya pengalaman sebelumnya atau belum, selalu minta God's guidance, selalu minta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali setiap pagi saya melatih diri saya. Setiap pagi pada saat saya teduh, saya belajar seperti ini. Jangan hanya berhenti dengan berdoa minta arahan Tuhan, tapi mintalah Tuhan menuntun kita langkah demi langkah, step by step. Jangan cuma sekedar Tuhan, aku berdoa Tuhan seperti ini. Bukan. Tetapi mintalah Tuhan menuntun kita langkah demi langkah. Tapi mungkin kita berkata, Pastor, aku kan bukan Daud. Aku gak bisa dengar suara Tuhan seperti Daud tuh. Gimana? Saya mau katakan, suara Tuhan gak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Yang ada di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, ketika kita membaca Alkitab ini, di situ ada direction, di situ ada guidance, di situ ada tuntunan yang akan membuat kita mengambil keputusan yang benar. Jadi jangan dengan alasan, aku gak bisa dengar. Baca kebenaran firman-Nya. Di situ ada tuntunan langkah demi langkah setiap hari bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Musa. Saya ingat dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu artinya walaupun Musa mungkin punya pengalaman berkemenangan, walaupun Musa punya hal-hal yang bisa menjadi pegangan dia untuk bisa maju, tetapi Musa tetap berkata, aku gak bisa tanpa Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jadi saya berdoa hari ini, setiap kita di tahun 2021 ini, kita mau berkata, Tuhan, aku butuh tuntunanmu. Aku gak bisa jalan sendiri. Dan apapun tantangan ke depan, saya percaya ketika kita merendahkan hati, kita rendah hati, minta God's direction. Di situ ada tuntunan Tuhan, step by step, langkah demi langkah. Dan di situ ada kemenangan, di situ ada perlindungan, karena Tuhan adalah perisai kita. Amin, Bapak bisa dikasih Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. Mazmur 18 ayat 31 dalam terjemahan versi mudah dibaca berkata seperti ini. Jalan Allah sempurna adanya. Janji Tuhan telah teruji. Ia melindungi orang yang percaya kepadanya. Dalam terjemahan lain, terjemahan baru katakan, dia adalah perisai dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya apapun yang ke depan nanti, tetap berjalanlah day by day dengan Tuhan. Minta tuntunannya yang akan membawa kita kepada kemenangan dan perlindungan yang dari Tuhan. Let's pray together. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Mungkin ke depan ada banyak hal yang terjadi yang kami tidak tahu, tapi yang kami tahu siapa yang memegang masa depan kami. Dan kami mau berkata, Tuhan, kami tidak mau bersandar kepada pengertian sendiri. Kami gak mau bersandar kepada pikiran kami sendiri. Tapi kami mau bersandar kepada tuntunan-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga pada akhirnya nanti kami juga tidak mau reaktif dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak mau cepat-cepat, kami tidak mau menyimpulkan seketika itu juga. Tapi kami mau Tuhan mencari tempat perlindungan, yaitu di dalam Engkau. Dan minta tuntunan-Mu kemana kami harus melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami di tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami berserah hanya kepadamu. Karena Engkaulah jaminan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami. Dan ajari kami seperti Daud Tuhan. Yang tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak mengandalkan pengalaman di masa lalu. Tetapi sepenuhnya mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Yang membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
percaya Anda diberkati Tuhan hari ini. Dan oleh sebab itu, hari ini mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan tuntun kami Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa jalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Dan kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu, Kau sembuhkan mereka. Dan kami berdoa juga supaya apapun yang mereka alami Tuhan itu akan menjadi kesaksian dan berkat yang luar biasa. Yang menjadi kekuatan bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Hati-Mu untuk Indonesia, kesejahteraan untuk Indonesia Tuhan, dan berkat-Mu atas Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kau nyatakan tuntunan-Mu Tuhan kepada bangsa ini Tuhan. Karena bangsa ini ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan bila segala hormat, segala pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu. Mari jemaat angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pulanglah dengan kasih dan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.